Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dari KMB 3. Nah, di sini kita akan belajar tentang berbagai macam indera, terutama di sebagian tadi pendengaran. Kemarin sudah kita belajar tentang katarak, terus juga kita belajar tentang rinitis. Sekarang kita akan belajar tentang vertigo. Sebelum ke tahap tentang penyakitnya, saya ingin review sedikit tentang anatomi fisiologinya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mempercepat pemahaman tentang penyakit vertigo itu. Saya rekomendasikan teman-teman masuk ke dalam website 3D Anatomy. Di situ ada berbagai macam pembelajaran yang bagus. Kita langsung saja. Oke, di sini kita bisa melihat dari telinga. Kita bisa bolak-balik di humanbiodata.com. Nah, di sini adalah merupakan telinga. Ini ada facial nerve, vestibular cochlear nerve. Nah, ini ada bagian extaptation yang biasanya ke bagian tenggorokannya. Nah, ada timpani. Nah, kita bisa buka ya lebih jelas di sini. Ya, ini adalah saraf ya, vestibular saraf, di mana ini yang berhubungan dengan menjaga keseimbangan dan juga terjadinya vertigo di vestibular nerve. Oke. Di vestibular nerve ini dia mempunyai fungsi sebagai penyimbang juga dari tubuh, terdiri dari superior, lateral, inferior, dan bagian medial. Nah, ini adalah vestibular, ini terletak di telinga bagian dalam. Oke. Nah, hubungan dari vestibular nerve ini pada batang otak, yaitu di bagian medula dan pons. Vestibular nuclei itu mempunyai dua input, yaitu di bagian pertama di bagian afferens di vestibular ganglion, yang kedua di cerebellum flocculonuclear loop. Oleh karena itu, jika ada gangguan atau ketidakadekuatan pembuluh darah menuju ke sini akibat mungkin dari infark atau dari infark sel seperti kayak stroke di bagian bawah posterior VBI, maka kemungkinan akan terjadi vertigo karena memang arahnya input dari vestibular nerve ada di batang otak, tepatnya di bagian medula pons juga. Ya, langsung di bagian vestibular nuclei ini kita bisa memahami sebenarnya karena nerve nuclei ini berfungsi untuk kontrol movement, juga merupakan salah satu fungsinya yaitu dalam membuat jaga keseimbangan talamus atau fungsi dan kesadaran, yaitu dia konsensus terhadap perception of movement. Jadi dia bergerak, kesadaran untuk bergerak, berjalan, dan gravity-trap connection to cortex. Dia menjaga keseimbangan gravitasi, itu adalah talamus. Jadi semuanya berfungsi sebagai untuk menjaga keseimbangan agar orang itu bisa tetap berjalan. Itu fungsi dari vestibular nuclei. Cerebellum flocculonuclear loop, dia berjaga untuk koordinasi postural, menjaga koordinasi dari tubuh agar menjaga keseimbangan juga. Lateral dan medial vestibular tract, dia menjaga ketika semuanya orang sedang berjalan, dan dia medial ini
untuk mengintegrasikan, untuk mengkoordinasikan juga kepala dan mata ketika bergerak sebagai fungsi motoriknya. Vestibulo-ocular reflex (VOR). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan ketika semuanya teman-teman melihat dari gambar yang ada di tengah ini? Apa perasaannya? Nah, itu adalah yang namanya vertigo. Vertigo adalah perasaannya seolah-olah sekeliling yang berdiri berputar-putar, merasa pusing, dan bisa disebabkan oleh banyak faktor. Apa saja faktornya, kita akan pelajari sama-sama tentang vertigo ini. Oke, kita langsung saja. Ada banyak yang dirasakan oleh orang-orang, ada yang lainnya sih, kepalanya seperti sangat ringan sekali, atau juga bergoyang-goyang di sekeliling, atau juga rasa seperti tidak seimbang, steadiness atau vertigo. Lalu apa sebenarnya vertigo sebenarnya? Oke, vertigo seperti dizziness, yaitu merasa antara setiap orang dan orang lain berbeda. Rata-rata mereka mengatakan itu. Latinus discobrium mysterious vertigo. Nah, vertigo sendiri seperti halusinasi ada dirinya sendiri tentang yang bergerak, seperti kita naik mobil, kemudian di mobil sebelah kita yang sama-sama di sebelah kemudian bergerak. Nah, kemudian juga seakan-akan bergerak dan kita lupa bahwa sebenarnya kita menginjakkan kaki dan kita tiba-tiba jatuh di situ. Nah, rata-rata berputar, tapi ada juga yang tidak berputar, dan juga bisa disebabkan akibat dari tidak simetri antara vestibular nucleus di telinga, tinnitus. Jadi seperti rasanya ada suara yang ning seperti itu bunyinya, kemudian kita langsung pusing dan jatuh karena hilang keseimbangan. Oke, vertigo dibedakan menjadi dua episode, yaitu yang pertama adalah yang single dan recurrent. Single ini bisa disebabkan akibat dari vestibular neuritis, jadi ada sedikit infeksi di bagian vestibularnya, atau labirin concussion, disebabkan kebanyakan trauma atau dari kecelakaan, atau lateral medullary cerebral infarction. Kemudian di recurrent episode, yaitu bisa terus-menerus dan terulang kembali disebabkan oleh linear disease, atau juga lymphatic fistula, gangguan pada cairan nih, migrain, atau akibat juga seperti mirip stroke tapi berupa ischemic, posterior circulation ischemia atau PBI. Selanjutnya vertigo yang dilihat dari posisinya, ada yang peripheral dan sentral. Peripheral contohnya adalah gini, positional proximal vertigo itu PPV. Yang menyerang bagian sentral, tadi hanya bagian peripheral, sekarang sentral adalah stroke, tumor, atau MS, multiple sclerosis. Oke, kita akan bahas satu persatu tadi. Pertama tentang vestibular neuritis. Nah, itu dia. Oke, saya buat poin per poin dari vestibular neuritis ini. Vestibular neuritis ini merupakan akut unilateral peripheral vestibulati, gangguan di telinga secara unilateral, dan juga tidak ada gejala inflamasi, dan bisa terjadi tiba-tiba dan spontanis yang diikuti oleh muntah dan mual. Gejala ini mungkin akan berlangsung selama 24 jam. Nah, kemudian akan kembali membaik beberapa hari sampai
beberapa minggu. Nah, ada juga terjadi namanya universal nystagmus pada gerakan pada bola mata ya, yang di suppress oleh dari visual fixation pada gerakan di situ. Nah, itu adalah merupakan vestibular neuronitis. Beda lagi dengan labyrinthine concussion. Labyrinthine concussion mungkin bisa disebabkan oleh terjadinya trauma kepala, kecelakaan yang ada atau tidak adanya keretakan pada kepala ya, ada tempurung kepala. Kemudian maybe disibukkan dengan juga kehilangan pendengaran atau terjadi bunyi ringing di ketika tinnitus, jadi merasa ada bunyi. Nah, itu namanya labyrinthine concussion. Nah, itu pada infarction itu selalu mengarah pada gangguan pada arteri, pada spinal, pada posterior atau anterior, di kepala, lalu berhubungan juga dengan batang otak, contohnya pada central nervous. Nah, dengan central nervous ada kelemahan, ataksia, ada perubahan dalam rasa. Kita harus waspada infarction atau juga pada nystagmus tapi sifatnya yang sentral. Atau juga terjadi gangguan nystagmus baik itu secara horizontal dan vertikal, atau juga terakhirnya non-suppressive fixation, itu dia tidak mampu mempertahankan fokus titik pandangan ke satu arah, satu titik. Minor disease, apa itu minor disease? Jadi merupakan vertigo yang bisa terjadi terus menerus, yang biasanya diikuti dengan mual dan muntah, terus juga biasanya diikuti dengan ketidakmampuan mendengar secara progresif, ada bunyi tinnitus yang secara penuh di telinga, dan juga ada disebabkan oleh peningkatan volume atau pressure di telinga. Kemudian perilymphatic fistula. Perilymphatic fistula disebabkan karena vertigo yang terus menerus, dan juga akibatnya juga timbul bersin, batuk, terus juga keluar cairan pada hidung, dan dapat disembuhkan dengan cara istirahat secukupnya. Ini benign positional proximal vertigo atau BPPV. Ya, dan juga ada yang secara repeat di tempat-tempat dengan namanya itu adalah positional proximal vertigo. Apa itu sebenarnya dyshalpic Alvis maneuver untuk mengobati BPPV? Kira-kira gambar apa nih ya? Topi secara repeat, ini adalah gambar dari pasien yang lihat, itu adalah gambar dari sistem gunanya ya, atau gunanya itu. Jadi pasien duduk, kemudian berbaring, kemudian menghadap lagi supine, kemudian ke arah kiri sing pada posisinya, kemudian berdiri lagi. Ini diharapkan bisa dapat mengobati vertigo akibat dari posisi BPPV. Oke, kemudian apa itu vertigo pupilar? Vertigo pupilar jadinya tinnitus atau kehilangan telinga pendengaran akibat dari pada vertigo, adanya diplopia, dysarthria,
adanya batang otak, gangguan pada otak, atau juga akibat suatu vertigo yang diakibatkan oleh iskemik pada brain atau batang otak, atau juga PV itu juga merupakan penyebab terbanyak dari macet vertigo. Nah, simptom sendiri ketika pasien vertigo biasanya mengalami simptom tiba-tiba sadar, tiba-tiba jatuh sesuatu akibat dari hipoperfusi dari otak. Kemudian saya ingin mensoroti dari 3 jenis vestibular disorder, ada benigna proportional vertigo, dan vertigo, dan Meniere's disease. Nah, di sini adalah benigna proportional vertigo. Pertama, ini adalah merupakan vertigo yang paling umum terjadi, dan ini terjadi secara cepat dan dengan waktu yang pendek durasinya. Nah, di sini misalnya dibuat dari pergerakan, itu dari pergerakan. Kemudian juga di sini ada makula, ya, ada di makula sebelah sini yang biasanya menjadi penyebab dari PPV. Ya, di sini akibat dari posisi. Nah, yang disebabkan akibat kornea. Kornea sebelah itu mengalami copot lepas dan berpindah ke bagian sirkular kanal. Sirkular kanal itu. Nah, akhirnya terjadi perubahan dari fluid movement, itu adalah cairan yang ada di dalamnya, aktivitas muskular, jadi akhirnya kesalahan sinyal, dan kesalahan sinyal ini menyebabkan pusing dan particular. Kemudian dalam vertigo sendiri, vertigo gejalanya spinning, tingling, swaying, balance, dan pulling in one direction, disebabkan akibat vestibuloitis, vascular lesion, demyelination, atau ke alkohol, atau juga adanya tumor.